Salam, selamat hari Minggu saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa di sorga kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu. Roh Tuhan menyertai dan memberkati kita. Kerajaan sorga turun atas kita dan berkuasa atas kehidupan kita. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, tanggal 20 September 2020, terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Minggu Trinitatis, yakni 15 minggu setelah Trinitatis. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadinya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung najar." Demikian. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, harapan saya, iman percaya kita tetap kokoh, tidak gelisah, memiliki kepastian bahwa kita sehat dalam perlindungan Tuhan. Yang kurang sehat akan diberikan Tuhan kesehatan, kesembuhan dalam kehidupan kita sesegera mungkin. Dan kita setiap saat harus sama-sama berdoa, saling mendoakan sebagai bukti bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita, ada dalam kehidupan kita. Pada hari ini yang menjadi tema firman Tuhan adalah Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Bagaimana tema ini bisa sinkron dengan teks firman Tuhan khotbah kita pada hari Minggu saat ini? Yang jelas firman Tuhan pada saat ini kepada kita membicarakan tentang kerajaan Allah yang sudah datang, yang akan datang, dan yang telah datang sebelumnya. Saudaraku yang kekasih, mengapa ini muncul diskusi ini?
Mengapa pengajaran Yesus ini muncul pada saat itu? Latar belakangnya kalau kita lihat dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, karena orang-orang Farisi mungkin mengkritik Allah, mengolok-olokkan tentang kerajaan Allah yang dikebarkan oleh Tuhan Yesus telah datang di tengah-tengah mereka. Mereka meminta apa tanda-tandanya? Yang jelas dalam kaitan ini, firman Tuhan mau mengatakan bahwasanya tanda-tanda kerajaan Allah yang hadir itu tidak ada hal yang sifatnya lahiriah, yang bisa dipastikan oleh karena ada sesuatu yang dilihat oleh kasat mata, oleh karena dirasakan oleh fisik perubahan sesuatu, lalu dikatakan bahwa kerajaan Allah akan datang di tengah-tengah kita. Bukan demikian yang dijelaskan Yesus pada kaitan ini. Namun demikian kalau kita melihat dalam ayat yang ke-25, nampak sekali bahwasanya Lukas sebagai seorang dokter yang sangat memperhatikan penderitaan, yang sangat mengobarkan tentang kemanusiaan, yang sangat membuka mata tentang keprihatinan sosial, kemiskinan, dan kehidupan yang menderita. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Lukas menyampaikan kesaksian Injilnya, mengatakan Yesus adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, sebagai manusia akan mengalami penderitaan secara daging, secara fisik. Oleh karena itu dia mengatakan ketika anak manusia menghunjuk kepada Yesus datang dalam arti membawa kerajaan sorga, dia akan mengalami banyak hal-hal yang bersifat kemanusiaan, yakni penderitaan. Penderitaan kedagingan, penderitaan kebatinan, penderitaan sosial, penderitaan yang terkait dengan struktur yang ada di tengah-tengah kerajaan dan pemerintahan Romawi pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, ada hal yang penting kita pahami dalam khotbah kita minggu hari ini, bahwasanya yang dimaksud dengan anak manusia yakni Yesus Kristus, yakni anak Allah yang datang membawa kerajaannya, yang hadir di tengah-tengah dunia ini, memiliki banyak pemahaman di antara orang yang percaya maupun yang tidak percaya pada saat itu. Memiliki latar belakang pemahaman sebelumnya tentang kehadiran Allah. Saudara tadi mengingat dan merekam yang menjadi epistel kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18, di mana Allah datang mau membela Elia. Justru dia datang dalam bentuk bencana alam. Angin yang keras, angin puting beliung, gempa yang luar biasa memecah bukit batu-batu, bukit Horeb, api yang melahap gua, dan terakhir angin sepoi-sepoi, dan sekaligus memanggil Elia supaya dia keluar dari gua tempat persembunyiannya karena dia dikejar-kejar oleh bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih, ketika itu orang memahami, orang percaya bahwasanya ketika Allah datang selalu diikuti dengan bencana alam. Namun dalam kaitan ini, ketika kerajaan Allah datang, ketika Allah dalam nama Yesus datang memperlihatkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini, dikatakan bahwa tanda-tanda lahiriah tidak akan kelihatan oleh semua umat manusia. Tapi yang jelas anak Allah, anak manusia itu sendiri dalam nama Yesus akan mengalami penderitaan, akan mengalami banyak hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang seangkatan dengan Yesus,
orang-orang yang berada di sekitar Yesus, yang benci, yang menolak, yang tidak menerima Yesus sebagai anak Allah ketika itu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29, diperlihatkan demikian pada hari anak manusia datang. Maksudnya demikian pada hari datangnya Yesus di tengah-tengah dunia ini. Padahal Yesus sebenarnya sudah datang. Itu artinya kerajaan Allah sudah datang sebenarnya. Namun dikatakan oleh Yesus, ketika anak manusia datang yang kedua kalinya, yakni Yesus Kristus sendiri, dia mengatakan bahwa banyak yang terjadi seperti yang terjadi ketika air bah mengancam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang yang masih makan dalam ayat yang ke-26, sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera itu, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ada hal yang sama dengan kaitan ini, karena dalam kaitan ini yang mau disampaikan oleh penginjil Lukas adalah ada banyak orang yang tidak waspada, padahal sudah diumumkan bahwa dalam situasi darurat. Ada banyak orang yang tidak waspada, padahal sudah diumumkan bahwasanya daerahnya sudah daerah merah, daerah hitam. Masih banyak orang yang tidak peduli, masih menonjolkan haknya, masih menonjolkan kebahagiaannya, tidak mau waspada, tidak mau berhati-hati, tidak mau setia kepada Allah, tidak mau setia kepada pemerintah, tidak mau setia kepada ajaran Tuhan. Demikian juga dikatakan contoh berikutnya, yakni pada masa Lot. Pada masa Lot bahwasanya sudah ada tanda pemberitaan dari Allah bahwasanya Sodom dan Gomora akan dihabisi dengan turunnya hujan api belerang. Tapi dikatakan firman Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-28, mereka masih makan minum, mereka masih membeli dan menjual, mereka masih menanam dan membangun, masih sibuk yang terkait dengan kebutuhan material, kebutuhan jasmani. Tidak ada kewaspadaan, tidak ada kehati-hatian. Semuanya itu disingkirkan demi untuk menonjolkan apa yang biasa dibutuhkan oleh kedagingan yang bersifat materi dalam kehidupan ini. Dikatakan tadi bahwasanya kerajaan Allah yang akan dibawa Yesus, yang dibawa oleh anak manusia itu tidak memiliki tanda-tanda yang lahiriah. Oleh karena itu, meski mengasah, mempertajam kewaspadaan rohani, meski meningkatkan bagaimana hal-hal yang non-fisik yang meski kita asah dari dalam kehidupan kita ini, dalam rangka memuliakan nama Allah, agar kita sungguh-sungguh betul-betul siap waspada dalam menyikapi kehadiran Allah, jikalaupun merujuk kepada apa yang dialami oleh orang-orang pada masa perjanjian lama, yang diikuti dengan katakanlah merupakan pandemik, yang diikuti merupakan hujan belerang, yang diikuti dengan merupakan air bah yang mematikan semuanya. Orang-orang yang percaya seperti kita sudah ada kewaspadaan, sudah ada upaya, sudah ada penyesuaian diri terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang kekasih, terkait dengan kondisi masa kini, mari kita tingkatkan kewaspadaan kita. Saya tidak mengatakan meningkatkan ketakutan, tapi mari meningkatkan kewaspadaan kita, menghilangkan rasa takut, membuang rasa was-was, memupuk rasa percaya diri, mengimani Allah Bapa di sorga yang akan menyingkirkan kita dari bahaya pandemi itu, karena kita waspada
dan berhati-hati, saudaraku yang kekasih. Tadi kita katakan ada banyak pemahaman tentang kehadiran Allah yang disikapi mungkin dengan kematian, yang disikapi dengan datangnya berbentuk gejala alam, bahaya alam, yang disikapi dengan bentuk bermacam-macam dalam kehidupan kita ini. Dan memang itu kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun yang jelas dalam teks ini saya ulangi, dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-25 bahwasanya kerajaan Allah itu datang ditandai dengan anak manusia yang menderita. Penderitaan yang dipahami orang dengan hadirnya kerajaan Allah, kalau itu dipahami merupakan maut yang akan dihadapi, telah lebih dahulu dihadapi oleh Yesus, diselesaikannya dengan maut melalui penderitaan di kayu salib, dan dia mati turun dalam kerajaan maut, tapi Allah memberikan kekuatan membangkitkannya, dan kita juga ikut dibangkitkan. Keberanian kita, kewaspadaan kita, kehati-hatian kita, iman percaya kita dibangkitkan bersama Yesus yang telah bangkit itu. Jikalau kita memahami bahwa kerajaan Allah yang akan datang dan sudah datang itu dalam kehadiran Yesus, berarti saudaraku dan saya, walaupun tidak melihat tanda-tanda lahiriah, tapi merasakan ada satu yang non fisik dalam iman percaya kita, bahwa kita sudah dimenangkan oleh Allah dalam nama Yesus yang membawa kerajaan Allah itu. Kiranya iman yang seperti ini kuat dan ketat, merangkul mengikat iman percaya kita, mengarungi proses kehidupan kita yang diberikan Allah di tengah-tengah dunia. Lalu ayat berikutnya dikatakan dalam ayat yang ke-34 sampai 36, ketika kerajaan Allah itu tiba, penghakiman akan terjadi. Ternyata ada paham juga kerajaan Allah yang dibawa oleh anak manusia, yakni Yesus Kristus, penghakiman akan terjadi. Kalau kita melihat ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36, dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang yang pergi ke ladang, yang satu akan dibawa dan yang satu akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu dan saya memahami ini? Ternyata firman Tuhan mau mengatakan, ketika anak Allah datang, yakni Yesus Kristus yang kedua kalinya, dan dia akan menghakimi orang-orang yang percaya, yang setia, yang waspada, menunggu kedatangannya. Dan dasar penghakiman itu adalah yang disebut yang non fisik. Yang fisik adalah orang yang tidur bersama-sama seranjang, katakanlah yang suami istri, orang yang pergi ke ladang, yang bersaudara, yang pergi bersama, kerja bersama, sungguhan bekerja, gajinya sama, dan pulang bersama. Dan berikutnya ada yang sedang berangin di atas sokoh rumahnya, menikmati angin sepoi-sepoi, tapi yang jelas hanya satu yang dibawa, yang satu ditinggalkan. Sepertinya contoh yang tiga ini ada satu keakraban yang mengikat setiap orang. Tapi kerajaan Allah yang datang menghakimi itu tidak berdasarkan pertimbangan yang fisik. Allah dalam nama Yesus menghakimi manusia mau berdasarkan hal-hal yang non fisik. Karena itu saudara yang dikasih, waspadalah dalam rangka mengisi iman percaya kita. Siap sedialah menunggu kehadiran Allah, kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu. Karena tidak ada manusia yang luput dari pengadilan itu, dan tidak pernah keakraban yang bersuami istri mau menjamin antara suami dengan istri atau istri dengan suami.
Tidak ada keakraban yang bersaudara. Ketika Yesus datang untuk menghakimi, menjamin keakraban, kepedulian antara saudara dengan saudari. Tidak ada yang menjamin bagaimana keakraban yang bekerja antara pimpinan dengan bawahan yang menikmati indahnya dunia ini. Karena Allah tidak selalu membuat dasar penghakimannya yang fisik. Allah dalam nama Yesus melakukan penghakiman ketika membawa kerajaan Allah itu. Dalam teks ini dengan menggunakan hal-hal yang non fisik, yang dilihat Yesus, yang dilihat Allah sungguh-sungguh ada berdiam di hati dan pikiran dan iman percaya manusia itu. Bisa orang yang seranjang, yang suami istri setempat tidur, tapi yang jelas nggak sama iman percayanya. Kesediaannya tidak sama, kewaspadaannya tidak sama, iman percayanya tidak sama, kualitas kehidupan spiritualnya tidak sama. Demikian juga yang bersaudara. Kalaupun mereka lengket setiap saat, belum tentu yang mengisi hati mereka sama. Demikian juga yang berkoleha, yang bekerja, belum tentu sama semua yang mengisi pikiran spiritual, iman percaya, dan kehidupan mereka. Oleh karena itu tidak bisa disamakan. Karena satu diselamatkan, otomatis yang satu lagi diselamatkan. Tidak. Allah Bapa di sorga tidak hanya memberlakukan penghakimannya berdasarkan yang fisik, tapi Dia juga melakukan dasar penghakimannya yang non fisik. Karena itu berjaga-jagalah, waspadalah. Jangan seperti orang pada masa Nabi Nuh, jangan seperti orang pada masa Lot yang sudah diperingatkan, yang sudah bahaya di depan mata, tapi masih saja santai, kurang peduli, tidak memperhatikan, tidak care terhadap sesuatu yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang kekasih, mendengar itu mereka memberikan respon dalam ayat yang ke-37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Maksudnya di mana, kapan? Begitu. Lalu Yesus menjawab, "Di mana mayat? Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung najat." Saudaraku yang kekasih, sesuai dengan informasi yang telah kita lakukan penggalian, ini merupakan perumpamaan kuno. Di mana ada mayat, di situ berkumpul burung najat. Manusia semuanya harus menempuh mayat, harus mati. Dan ternyata dalam kehidupan apapun yang namanya makhluk hidup di padang gurun, mereka mati dan akan disambut oleh perkumpulan burung najat. Mereka sepertinya bergembira menyambut itu. Saudaraku yang kekasih, kita yang waspada berarti hidup setiap saat dalam nama Yesus yang akan mengalami maut itu. Dalam nama Yesus yang sudah mendahului maut itu, disambut oleh Allah dalam kerajaannya. Karena kita waspada, karena kita berhati-hati dalam arti mempersiapkan iman percaya kita. Karena kita sungguh-sungguh waspada dalam arti membangun kekuatan iman percaya kita. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini membangun iman percaya saudara-saudaraku, mengusik rasa takut dan gelisah, menjauhkan segala sesuatu yang membuat kita kurang mampu melangkah pada masa kini di tengah-tengah dunia ini. Namun demikian perlu kewaspadaan. Jangan-jangan karena Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya pastikan di mana kita bicara soal firman Tuhan, soal Allah dalam nama Yesus, di situ kerajaan Allah sudah datang. Oleh karena itu, mari kita waspadai, mari kita siap menyambut Yesus, kerajaan Allah yang sudah datang itu. Namun akan datang lagi yang kedua kalinya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terakhir dikatakan oleh tema khotbah kita pada hari ini, bahwasanya Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Tidak setiap saat bencana alam menandai akan hadirnya kuat kuasa Allah. Karena anak manusia akan datang justru membawa sukacita
Karena semua orang yang menunggunya dalam kewaspadaan, waspada dengan setia, memupuk iman percayanya, waspada dan tidak takut entah apapun, karena bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita yang menyembuhkan, yang membela, yang menyambut itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman Tuhan yang senantiasa menyambut hati pikiran kami, yang senantiasa membanggakan kami, yang senantiasa memotivasi kami, yang senantiasa menghidupkan iman percaya kami. Biarlah hati pikiran kami, iman percaya kami senantiasa waspada, bersiap-siap menyambut kedatangan Allah yang akan datang, dibawa oleh anak manusia dalam nama Yesus dalam kehidupan kami ini. Jikalau ada hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini, biar kami bersama Tuhan dengan kewaspadaan, dengan cara membekali diri kami, sehingga kami luput dengan segala sesuatu yang mengancam kehidupan kami. Karena kami adalah milik Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin.